Oke Kung, ini yang lantai 2 untuk TIC, Toyota Islamic Center. Hai Kung. Assalamualaikum. Ya. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Mbak Eni. Iya, maaf ini mengganggu waktunya. Saya terkait dengan tugas saya kuliah di BINUS Online Learning. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancari Bapak tentang usaha Bapak Sari Raya di Jepang. Oke. Langsung aja ya Pak ya untuk pertanyaan pertama ya. Terkait dengan usaha Bapak Sari Raya, yang pertama, perubahan inovasi apa yang direncanakan oleh Pak Teguh selaku CEO dan Sari Raya di Jepang, dan apa tantangan yang dihadapi oleh Pak Teguh pada perusahaan Sari Raya? Ya, terima kasih Mbak Eni. Ini terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk publik ya. Jadi ini Sari Raya berdiri dari tahun 2005 Mbak Eni, jadi sudah 19 tahun sekarang ya. Karena awal 2005, sebenarnya 2004 akhir ya, masuk 2005. Awalnya kita tuh hanya pabrik tempe, pabrik tempe, terus kemudian ada restoran halal, kemudian ada mat. Nah, dengan 3 unit bisnis itu, maka kita mencoba untuk berinovasi ya. Banyak bisnis unit yang kita kembangkan mulai dari tahun 2010 sampai sekarang. Sekarang di antaranya kita juga bikin namanya ruang perubahan. Ruang perubahan itu sebagai salah satu bentuk kepedulian dari Sari Raya untuk mengajak teman-teman diaspora yang tinggal di Jepang untuk memiliki bisnis, Mbak. Jadi bisnis baik itu makanan ataupun di luar makanan. Nah, kalau dari kami adalah makanan, sehingga teman-teman kalau bisnis, ayo kita bisnis makanan, terutama makanan halal, supaya produk-produk Indonesia nanti bisa tersebar di seluruh Jepang. Itu salah satu bentuk inovasi yang kita kembangkan, ruang perubahan. Yang kedua, ya kita membentuk seperti Sari Raya Mat Plus, ya di mana Sari Raya Mat Plus itu merupakan bentuk bisnis yang sesuai untuk unit retail, ya. Di mana di dalam Mat Plus itu ada Sari Raya restorannya, ada Sari Raya minimarketnya, ada tempat ibadahnya. Nah, inilah salah satu bentuk yang kita ciptakan yang bisa dimiliki oleh siapapun Mbak Eni, termasuk Mbak Eni nanti bisa memiliki bisnis ini. Alhamdulillah. Nah, di samping itu ya contoh daripada produk yang kita kembangkan, di samping kita punya tempe yang kita produksi di Indonesia, maka kita mencoba untuk berinovasi, mendevelop produk tempe itu menjadi banyak varian, Mbak. Di antaranya ada tempe crispy, ya, seperti tempe yang ready to cook, ya, digoreng langsung dimasak, tanpa kita potong-potong, tapi ada tempe crispy, modelnya seperti nugget, seperti karage, itu bahannya dari tempe Mbak Ani semua. Iya, keren. Dari tempe, bagus itu dong. Kita kembangkan. Dan kita juga punya food truck, ya, food truck, food truck halal pertama yang diluncurkan oleh Sari Raya. Itu kita juga ada. Dan kita juga punya seperti apa namanya, pizza halal Mbak ini. Pizza halal, kita punya Kentucky Fried Chicken yang dinamakan halal fried chicken, ya. Itu diproduksi di Indonesia, kita import ke sini, terus kemudian setelah kita sebarluaskan di seluruh Jepang, maka dibentuklah namanya restorannya halal fried chicken. Dan ini bisa diwaralabakan, dan ini bisa di-franchise-kan untuk ke seluruh Jepang. Ini salah satu bentuk inovasi yang kita kembangkan. Nah, tantangannya apa? Tentu tantangannya adalah bagaimana kita bisa membentuk atau mengajak, mengakurasi, ya, produk-produk dari Indonesia, itu tentu produk yang terbaik supaya masuk ke Jepang. Nah, untuk mencari produk terbaik ini sebenarnya tantangan buat kami. Di tempat kita masih susah, Mbak, apalagi dari usaha kecil menengah, Mbak. Jadi dari usaha kecil menengah ini susah kadang.
Jadi kadang produknya itu kualitasnya berubah, standarnya belum ada, Mbak. Ini salah satu tantangan buat kami juga untuk Bahannya mencari juga nggak ada. bahannya. Sourcing produk dari negara eksportir ya itu kadang susah juga. Termasuk kalau dari pertanian itu banyak produk-produk yang ada pestisidanya, Betul. ada residu Ya, pestisidanya. Nah ini salah satu tantangan kita ini. Ya. Nah kalau di sini ya tentu bagaimana kita bisa mendistribusikan produk ini dengan tepat waktu, ya sesuai dengan yang diinginkan. Maka ini adalah salah satu tantangan kami. Kami membentuk namanya sistem. Sistemnya adalah sistem bagaimana delivery kita, ya tim delivery kita bekerja dengan cepat. Nah ini masih dan termasuk juga sistem-sistem yang lain yang harus kita luncurkan untuk mempermudah para buyer kita, Mbak. Benar ya. Okay. Atau mungkin ada tantangan lain, misalkan ada produk yang serupa, akan tetapi made in-nya beda. Terus harganya juga beda. Itu merupakan tantangan atau apa ya? Wah, itu kadang dilema buat kita. Contoh gini, kita ada macam-macam mie instan misalkan ya. Ada merek A, merek B, merek C, misalkan ada 5 merek nih ya. Ada yang dari Indonesia, ada dari Vietnam, Thailand, Nepal, terus kemudian India masuk nih. Sama-sama Indomie, sama-sama mie maksudnya ya. Mie ya. Kan mungkin sama nih, beratnya sama nih katanya. Atau selisih 10 gram atau 5 gram misalkan ya. Terus kemudian produk dari kita ini harganya terlalu tinggi nih ya. Nah, mungkin kalau kita sebagai orang Indonesia mungkin kita beli. Tapi ketika dijejerkan dengan produk dari negara lain yang kira-kira harganya jauh lebih murah, tom yum misalkan, kan kita sering dilihat ya, ada tom yum kan orang kita sudah pada kenal, dan kita pun kenal. Nah, sedangkan harga seperti itu kan lebih murah daripada produk-produk yang dari Indonesia. Ini salah satu kadang tantangan buat kami, masalah buat kami. Kenapa gitu ya, produk-produk yang dari Indonesia ketika kita impor ke Jepang sini harganya semakin lebih tinggi gitu. Itu bukan itu toh, masih banyak ya, termasuk ayam, produk-produk ayam ya, produk-produk pertanian. Itu cost kita, harga jual kita ke end user kita itu sangat lebih tinggi, Mbak. Sehingga apa? Sehingga yang mau membeli produk kita itu salah satu pasar kita hanya diaspora. Untuk foreigner atau negara lain itu sangat kecil mau beli produk kita karena satu, harganya mahal sekali. Benar sekali. Ya kan? Andai kan itu harganya murah, kita bisa jual, kita bisa menguasai produk-produk halal di Jepang. Benar sekali, Pak. Ya, benar sekali. Ya, untuk yang kedua pertanyaan dari saya, perubahan yang direncanakan, apakah semata karena faktor internal perusahaan atau ada faktor eksternal yang diamati oleh Pak Teguh, ini bagaimana, Pak? Tentu kedua faktor ini saling berpengaruh, Mbak ya. Jadi internal tentu ya, dan eksternal juga sangat memberikan suatu dampak yang signifikan buat kami. Contoh gini, kita punya divisi misalkan ya, kita ada divisi di antaranya unit bisnis kita ada online shop, Mbak. Gudangnya ada di Nishio. Nah, kita selalu mengevaluasi bagaimana konsumen, perilaku konsumen kalau sudah belanja ke kita ya tentu akan terus kembali. Nah, oleh karena itu kita pengennya kita membentuk suatu pelayanan terbaik buat mereka. Yang kita berikan adalah bagaimana ketika mereka hari ini order, mungkin besoknya juga order. Lagi, kalau bisa bukan hanya untuk dia sendiri yang order, tapi bisa disampaikan ke teman-teman yang lain. Nah, di Sari Raya misalkan pelayanannya bagus, pelayanan cepat, orangnya ramah, produknya produk-produk terbaik. Nah, sehingga kita akan memberikan suatu pelayanan terbaik buat customer kita, sehingga dari situ kita akan tahu, oh ya berarti dampak atau pengaruh secara eksternal kita apa yang kira-kira mempengaruhi kita untuk terus memberikan suatu perubahan di dalam manajemen perusahaan. Itu perlu penting, Pak. Perlu penting, ya. Terima kasih Pak Teguh. Untuk pertanyaan saya yang terakhir, di tahun ini, tahun 2023, apakah perubahan inovasi ini berhasil pada tahun ini? Berhasil atau tidaknya itu kita itu punya target. Contoh misalkan gini, yang jelas dampaknya sangat signifikan. Ya, ketika awal kita mendirikan Sari Raya sampai sekarang sudah 2023, ini tentu korelasinya adalah dengan penjualan.
Ya, Iya, ya bukan hanya penjualan sebenarnya, tapi ketika saya mengeluarkan suatu inovasi baru, saya mengeluarkan suatu perubahan yang ada di dalam perusahaan, itu berdampak kepada satu adalah penjualan, ya, penjualannya semakin hari, alhamdulillah, Sari Raya semakin meningkat, Mbak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi Alhamdulillah. artinya apa? Saya meyakini dengan usaha kita, dengan cara kita, dengan inovasi kita, dengan sesuatu yang baru yang kita keluarkan, yang kita jalankan dari manajemen yang ada di perusahaan ini sangat berdampak signifikan terhadap perubahan Sari Raya. Nah, maksud perubahan di sini adalah perubahan bagaimana kita mencapai goal kita, Mbak. Visi dan misinya ya, Pak. Betul. Jadi kita pengen mencapai goal. Apa sih goalnya Sari Raya ini? Yang pertama adalah kita bisa menyebarluaskan produk-produk halal terbaiknya Indonesia itu ke seluruh Jepang. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari hampir 500 outlet di seluruh Jepang. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini salah satu perubahan ya. Yang keduanya ya, kita bisa mencoba untuk mengevaluasi dan coba untuk menilai. Ternyata dengan banyaknya sesuatu perubahan yang kita lakukan ini berdampak terhadap sales penjualan kita. Ya, tentu ya, istilahnya bahasa kita adalah uriaki. Ya, ini semakin terus kita alhamdulillah naik. Alhamdulillah. Oke Pak Teguh, terima kasih sekali telah membantu saya terkait dengan tugas saya kuliah di BINUS Online Learning. Terima kasih sekali atas waktunya. Sukses dengan Pak Teguh. Amin. Saya juga pribadi mengucapkan terima kasih di kota Toyota ini telah ada makanan halal dan tempat ibadah yang bisa kami nikmati. Terima kasih Pak Teguh. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Ya, sukses kembali. Mudah-mudahan tugasnya segera selesai dan beres, lulus menjadi sarjana baik, terbaik, dan menjadi entrepreneurship di Jepang. Amin, ya, amin, 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 amin. Makasih Pak Teguh. Alhamdulillah.